Terima kasih Anda masih bersama kami dan berikut kami hadirkan kembali informasi utama hari ini. Dampak gelombang tinggi dan angin kencang, para nelayan tradisional di Kota Tegal memilih tidak melaut. Mayat pria tanpa identitas ditemukan di tepi pantai Kartini, Kabupaten Jepara. Kami juga akan menyajikan catatan kriminal Jawa Tengah sepanjang tahun 2022. Di antaranya, satu keluarga di Magelang dibunuh anak kandung dengan racun sianida. Empat anak perempuan di Kabupaten Grobogan tercebur got setelah motor yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan tunggal. Alhasil keempat anak itu basah kuyup dipenuhi lumpur got berwarna hitam pekat. Ada-ada saja tingkah pengendara sepeda motor ini. Mereka basah kuyup dipenuhi lumpur got berwarna hitam pekat, sedangkan motor yang dikendarai masuk ke dalam got. Peristiwa ini terjadi pada Selasa lalu di Desa Kuaron, Kecamatan Gubuk, Kabupaten Grobogan. Ada 4 anak perempuan kelas 6 sekolah dasar yang berboncengan sepeda motor. Kejadian berawal ketika mereka tidak bisa menguasai laju kendaraan setelah melintasi polisi tidur. Salah satu warga hampir tertabrak motor yang oleng tersebut. Beruntung warga bernama Pujianto itu tidak jadi tertabrak. Namun 4 anak itu masuk ke dalam got bersama motornya. Kemarin itu dari arah timur, itu bujikan berempat, anak kecil-kecil ya, kayaknya SD kayak SMP. Satu motor berempat ya? Satu motor itu berempat, terus ada polisi tidur, kemungkinan dia oleng, mau nabrak saya, menghindari saya, langsung dia nyemplung ke got. Jadinya seperti itu. Empatnya itu masuk ke semua ya? Empatnya itu semua jatuh ke got semua. Sempat nolongi Mas? Kena lumpur semua, ya. Saya sempat narik motornya, takutnya ada salah satu anak kejepit motor, akhirnya motor saya tarik. Kecelakaan tunggal di dalam permukiman itu membuat seorang ibu gemas sambil menolong ibu tersebut mengomeli anak-anak yang masuk ke dalam got. 4 orang, lah aku no, dok hati-hati loh, bocah sama yang ngono-ngonoan, lah itu nggak tahu polisi tidur kan berjalan itu. Nggak lihat itu. Nah, lah nggak bisa nguasani setangi, langsung terjun, nunjem kabeh tak apa. Posisi anak-anak lagi habis ngapain? Habis les. Habis pulang les gitu. Setelah ditolong, mereka diberi kesempatan untuk mandi di rumah warga. Keempat siswi kelas 6 sekolah dasar ini baru pulang les tambah di rumah gurunya. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Grobogan. Ya, kita ke informasi lain. Sesosok mayat berjenis kelamin laki-laki ditemukan terseret arus di tepi pantai Kartini, Kabupaten Jepara. Penemuan mayat pun memperhatikan warga setempat dan pengunjung untuk melihat proses evakuasi mayat. Warga dan pengunjung pantai Kartini, Kabupaten Jepara digegerkan dengan penemuan mayat pada Rabu lalu. Mayat tanpa identitas itu mengapung tak jauh dari bibir pantai. Penemuan mayat berjenis kelamin laki-laki itu kali pertama ditemukan oleh Muhtadi. Dirinya melihat mayat mengambang terseret arus. Mayat tersebut pertama dievakuasi berada di kedalaman sekitar 2 meter, sedangkan posisinya berada sekitar 200 meter dari bibir pantai. Lambat laun mayat itu menepi dan kemudian menyeretnya ke daratan. Muhtadi kemudian melaporkan ke Polsek setempat. Wah, bosok semua, Pak. Itu nggak salah sudah 1 mingguan. Sudah 1 minggu. Sudah 1 minggu. Oh, kokopnya itu kepala aja udah, makanya saya taruh di sini tidak berani saya. Nanti kena ombak, tetap hancur. Dari hasil identifikasi tim Inafis Polres Jepara, kondisi fisik korban susah dikenali dan sidik jari korban sudah rusak sehingga sulit dilakukan identifikasi. Diperkirakan korban sudah meninggal hampir sepekan. Saat ini mayat dibawa tim SAR gabungan ke RSUD RA Kartini Jepara untuk diidentifikasi lebih lanjut. Untuk identitas, berdasarkan hasil identifikasi dari tim Inafis Polres Jepara, belum diketahui karena jari-jari sudah rusak. Sebagian besar tubuh sudah rusak.
usia diperkirakan antara 45 sampai 50 tahun. Ciri-ciri mayat yang ditemukan mengenakan celana dan kaos berwarna hitam. Beberapa hari sebelumnya sempat ada laporan orang hilang di wilayah Kabupaten Jepara. Bagi keluarga yang merasa kehilangan diharapkan menghubungi pihak RSUD RA Kartini. Taufan Yuda melaporkan dari Kabupaten Jepara. Diduga terjatuh ke sungai, seorang anak di Kabupaten Wonosobo ditemukan dalam kondisi tewas. Jasad anak berusia belasan tahun tersebut kemudian diserahkan ke pihak keluarga. Seorang anak berjenis kelamin laki-laki yang diketahui bernama Windu Rianto, 15 tahun, warga desa Gading Rejo, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo ini ditemukan dalam kondisi sudah tak bernyawa pada Rabu lalu. Kejadian berawal saat anak tersebut meninggalkan rumah tanpa pamit dengan orang tuanya pada Senin lalu. Setelah dicari oleh pihak keluarga, namun tidak menemukan keberadaan korban. Tim SAR gabungan kemudian melakukan pencarian di darat serta menyusuri di aliran Sungai Bogowonto. Setelah 2 hari pencarian, jasad anak tersebut ditemukan dalam posisi mengambang di Sungai Bogowonto. Korban tersebut jatuh atau bermain di sekitaran sungai. Itu kita berawal dari informasi orang yang sedang mencari rumput di pinggir Sungai Bogowonto melihat pada pukul 10 itu melihat ada mayat mengapung di sungai. Alhamdulillah pencarian di hari ini tanggal 28 alhamdulillah membawakan hasil korban diketemukan. Untuk menghimbau kepada warga masyarakatnya, karena cuaca ekstrim, saya suruh betul-betul hati-hati ketika keluar rumah di waktu musim hujan maupun musim setelah hujan, karena dekat sungai besar itu, Pak. Setelah jasad dievakuasi, tim SAR gabungan langsung membawanya ke orang tua korban untuk dimakamkan di Desa Gading Rejo. Wahyu Diono melaporkan dari Kabupaten Wonosobo. Ya, sakit hati karena sering dimarahi menjadi motif anak bunuh ibu kandungnya di Kabupaten Kudus. Sakit hati membuatnya lupa kalau yang dibunuh adalah orang tua yang telah merawat dan membesarkannya. Anang Budi Wicaksono, 32 tahun, telah ditangkap dan ditahan di Mapolres Kudus karena membunuh Umi Kalsum, ibu kandungnya. Korban sempat dikira bunuh diri karena ditemukan tergeletak di lantai dengan luka sayat di pergelangan tangannya. Apalagi di sampingnya ditemukan sebilah pisau. Namun polisi curiga karena ada luka memar di kepalanya. Setelah diselidiki, ternyata korban dibunuh anak kandungnya. Tersangka mengaku sakit hati karena sering cekcok dengan ibunya. Tersangka merasa jika tindak tanduknya tidak pernah benar di mata ibunya. Puncaknya, pada Minggu malam pekan lalu, tersangka dan korban kembali cekcok. Gelap mata, tersangka membenturkan kepala ibunya ke lantai lalu mencekiknya. Teriakan minta tolong dari ibunya tidak dihiraukan. Sang anak tetap mencekik ibunya hingga tewas. Kemudian pelaku mengambil pisau dan menyayat pergelangan tangan ibunya supaya dikira bunuh diri. Dan mungkin karena kebiasaan sudah sering terjadi cekcok antara ibu dan pelaku, ibunya mungkin marah, ya, marah, macam-macam lah. Akhirnya pelaku tersinggung, nah kemudian dicekik ibunya, nah kemudian sampai tidak sadarkan diri. Hasil otopsi, korban tewas karena kehabisan oksigen setelah dicekik. Jenazah korban telah dimakamkan. Tersangka dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Kudus. Ya, kita ke informasi lain. Menjelang pergantian tahun, seekor bayi harimau jenis benggala lahir di Taman Marga Satwa Seruling Mas Kabupaten Banjarnegara. Anak harimau berjenis kelamin betina ini diberi nama Sharon, hasil dari perkawinan harimau benggala bernama Dharma dan Upik. Menjelang datangnya tahun baru 2023, Taman Marga Satwa Seruling Mas Kabupaten Banjarnegara mendapatkan hadiah istimewa. Hadiah tersebut yaitu lahirnya bayi harimau jenis benggala berjenis kelamin betina. Bayi harimau jenis benggala ini diberi nama Sharon, hasil perkawinan 2 indukan harimau benggala bernama Upik dan Dharma. Melalui proses kelahiran normal, bayi harimau benggala ini tengah menjalani masa pemantauan kesehatan ketat oleh tim medis Taman Marga Satwa Seruling Mas.
Kelahiran bayi harimau benggala ini disambut gembira pihak Taman Marga Satwa Suruling Mas sebab harimau benggala dikenal susah dikembangbiakan. Ya, masih menyusui. Sampai di usia berapa nanti susunya? Sekitar 3 bulanan lah. 3 bulan. Nanti kalau sudah 3 bulan dikasih apa? Kita coba pakai daging halus yang kecil-kecil dulu. Anaknya kita namakan Sharon, itu berjenis kelamin perempuan. Oke. Berarti total ada berapa Mbak sekarang? Kalau total sekarang kita ada 6, 2 indukan dan 4 anakan. Kelahiran bayi harimau benggala berjenis kelamin betina ini menambah jumlah koleksi harimau benggala di Taman Marga Satwa Suruling Mas. Saat ini jumlah harimau benggala bertambah menjadi 6 ekor, terdiri dari 2 indukan dan 4 ekor anakan. Kelahiran bayi harimau benggala ini bisa menjadi daya tarik wisatawan saat menikmati liburan tahun baru di Taman Marga Satwa Suruling Mas. Mardianto melaporkan dari Kabupaten Banjarnegara.